Terima kasih semuanya atas waktunya. Oke, terima kasih waktunya. Saya mulai presentasinya. Hari ini saya akan presentasikan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mendukung saat kita bekerja dari rumah. Karena kondisi yang sekarang kita diwajibkan untuk melakukan working from home. Sebenarnya working from home kalau ada di teman-teman sales itu atau di customer juga, mungkin udah pernah dilakukan juga kali. Mungkin tim IT-nya bisa kerja dari rumah, nah itu kan sama aja working from home juga saat harus troubleshoot atau apapun, atau lagi tugas di luar lalu melalui kafe gitu kan, kadang-kadang akses yang ada di kantor gitu. Nah, bedanya itu working from cafe. Sekarang WFH beneran. Kemudian apa yang bisa Sopos lakukan untuk mendukung kerja dari rumah ini? Dari sekian banyak produknya Sopos, hampir sebagian besar bisa digunakan untuk mendukung kerjanya teman-teman agar aman saat melakukan koneksi dari rumah ke kantor gitu. Salah satunya kita bisa melakukan protection device menggunakan endpoint Intercept X with EDR-nya kita. Mungkin teman-teman atau yang lainnya sudah pernah mendengar ini atau jangan-jangan sudah menggunakannya, Intercept X. Kemudian kita juga punya versi yang free-nya nih. Kalau misalnya ada di rumah ada device yang nggak ada antivirusnya, teman-teman sekalian bisa download Sopos Home-nya, itu free. Kemudian kita bisa memberikan proteksi kepada laptopnya kita sendiri dengan encrypt device. Encrypt device di sini dengan produknya Sopos itu Sopos Safeguard gitu ya. Itu bisa mengencrypt disknya kita, hard disknya kita, ataupun encrypt di filenya sendiri. Secara spesifik hanya di filenya saja gitu. Tujuannya memberikan perlindungan. Kalau di device encryption kan, di disk encryption perlindungannya jelas pada saat physical yang hilang, maksudku laptopnya dicolong orang. Nah, orang yang nyolong itu nggak akan bisa melakukan slave terhadap hard disknya. Jadi kalau di slave itu datanya nggak akan bisa dibaca gitu. Jadinya secara data aman walaupun fisiknya hilang. Yang kedua dari file encryption itu bisa memberikan proteksi per filenya. Jadi file yang dikirimkan itu ataupun misalnya kita ngirim file ke orang lain melalui email atau kita taruh di Dropbox dan kemudian ada orang yang mencoba melakukan sniff dan melakukan pencurian data itu. Nah, file yang akan dibuka sama si hacker ini tidak bisa karena terenkripsi menggunakan si safeguard ini. Kemudian kita ada secure connection untuk ke kantor menggunakan XG firewall-nya si Sophos. Nah, XG firewall-nya si Sophos sendiri sekarang ini ada yang baru namanya XG firewall dengan SFOS version 18 yang sebelumnya 17.5. Kita bisa memanfaatkan remote VPN. Remote VPN-nya itu kita bisa menggunakan SSL VPN-nya atau kita bisa memanfaatkan Sophos Connect. Ataupun satu lagi ada clientless VPN. Jadinya koneksi dari rumah ke kantor sudah jelas pasti secure melalui VPN tunneling gitu. Yang keempat ada scan and secure email. Nah, email ini kan kadang-kadang menjadi momoknya setiap orang nih. Kadang-kadang kena tipu gitu. Ada phishing email masuk yang berhubungan dengan diskon atau berhubungan dengan hobinya kita. Terus kita klik nggak sengaja, terus kita buka. Nah, hal itu kan bisa menjadi pemicu terinfektednya virus ke dalam laptop kita dan menyebabkan lateral movement ke kantor. Misalnya harus connect dari rumah ke kantor gitu. Nah, dengan adanya Sophos email ini, kita ada Sophos email gateway-nya. Di XG Firewall juga ada email gateway untuk memberikan proteksi terhadap serangan yang seperti itu. Kemudian kita ada web filtering dengan Intercept X-nya sendiri. Itu ada fitur untuk web filtering, jadi kita bisa memproteksi website-website yang akan diakses gitu. Kalau mengandung website yang diakses mengandung
malware atau virus, InterceptX bisa melakukan blocking terhadap website tersebut. Kemudian kita bisa memproteksinya juga menggunakan XG Firewall. Karena biasanya kalau menggunakan sistem VPN atau Sophos Connect, ada rule dari perusahaan yang mengizinkan dan tidak. Mengizinkan dalam hal ini, misalnya boleh connect ke perusahaan dengan catatan semua traffic itu akan melalui perusahaan. Jadi saat kita mau browsing, trafficnya akan melalui perusahaan dulu, baru bisa browsing keluar. Nah, tapi ada juga yang memperbolehkan kita akses langsung dari laptop kita. Jadi self VPN-nya atau Sophos Connect-nya connect ke kantor, tapi kita juga bisa langsung direct connect untuk browsing ke tempat yang lain. Nah, kalau yang melalui kantor ini kita bisa manfaatkan dari XG Firewall. Ada web proxy yang dimiliki sama si Sophos untuk filtering web-web apa aja yang diperbolehkan dan tidak. Kemudian yang terakhir ada control mobile device. Kita bisa memberikan proteksi dari Sophos mobile-nya kita sendiri, manage dari UEM-nya kita atau MDM. Kemudian kita juga ada InterceptX untuk mobile untuk memberikan proteksi di handphonenya kita ataupun di iPad atau Android. Ya, ini gambaran umum, semuanya harus bekerja di rumah dan kita semua sedang menjalaninya. Apa yang harus dilakukan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan tersebut? Secara best practice akan seperti ini. Yang pertama adalah membuatnya semua menjadi mudah. Kalau kita kerja dari rumah, tapi laptop yang biasa kita gunakan posisinya ada di kantor, nah, terus kita nggak boleh keluar rumah karena aturan PSBB, nah itu kan jadi hal yang sulit buat kita. Nah, kita bisa tetap connect ke kantor dengan catatan, misalnya melalui laptop pribadi kita yang ada di rumah atau PC yang ada di rumah. Nah, kalau kita kontak ke orang IT kan nggak mungkin suruh orang IT-nya ngeremotin satu-satu atau minta tolong mereka datang untuk installin VPN connection-nya. Nah, dari Sophos sendiri itu ada yang clientless connection. Jadi teman-teman dari rumah itu bisa akses portalnya si Sophos yang diakses menuju ke XG Firewall-nya untuk mengakses clientless connection-nya. Jadi dari sana si orang IT-nya sudah mempersiapkan aplikasi apa aja yang akan diakses sama usernya dari rumah. Misalnya harus akses ke SAP atau harus melakukan remote ke komputernya mereka yang ada di sana. Nah, jadi nanti dari clientless itu si user tinggal akses portal, masukin user password, kemudian ngeklik yang mau mereka tuju, entah itu connection RDP atau aplikasinya. Nanti bisa langsung diakses dari sana. Yang kedua, memastikan semuanya terproteksi secara sistem. Ini wajib sekali. Karena saat kita melakukan koneksi ke kantor, kalau komputer yang kita gunakan sendiri tidak aman, akan menjadi bumerang buat perusahaan. Jadi kantornya udah di-set secure mungkin, tapi karena ada kecerobohan dari end user gitu, dari usernya, karena lupa update Windows atau apapun, atau tidak diproteksi dengan antivirus, yang mengakibatkan lateral movement dari virus yang terinfeksi di tempatnya user jalan-jalan ke kantor. Nah, itu kan jadi masalah. Jadinya harapannya sebelum connect ke kantor, pastikan minimal Windows-nya sudah diupdate, kemudian antivirusnya juga sudah terupdate dengan baik. Nah, dengan bantuan dari Sophos InterceptX, misalnya antivirus yang ada di laptop ini sudah terproteksi dengan si endpoint InterceptX, kita kan mendapatkan bantuan berupa signature base-nya, yaitu foundation-nya dari si Sophos sendiri. Bentuknya signature base. Jadi apapun virusnya, nah signature-nya match, sama. Nah, itu model foundation yang paling dasar yang dimiliki sama tradisional antivirus. Yang kedua, dari Sophos InterceptX, kita bisa memberikan proteksi terhadap ransomware dengan fitur CryptoGuard-nya kita. Jadinya, kalau misalnya komputernya secara tidak sengaja ke-infected ransomware, dan si ransomware melakukan encryption,
si CryptoGuard ini akan melakukan rollback ke posisi semula. Jadinya mencegah serangan ransomware tersebut. Jadinya kembali ke seperti semula. Kemudian di InterceptX kita sendiri, kita ada engine deep learning. Ini artificial intelligence yang ada di endpoint-nya kita sendiri di InterceptX. Melalui engine deep learning ini, kita nyebutnya sebagai signatureless, karena kita bisa mendeteksi malware yang belum pernah kita lihat, dalam hal ini misalnya zero day gitu. Dengan menggunakan artificial intelligence, kita nggak perlu pusing-pusing lagi sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada virus baru atau ada malware baru, biarlah AI-nya yang bekerja untuk melakukan detection. Seperti itu. Kemudian dengan InterceptX ini, kita menggunakan teknologi anti-exploit yang dapat mencegah serangan atau tools yang biasa digunakan sama hacker-hacker untuk melakukan serangan. Termasuk kita memiliki pencegahan terhadap 25 exploit yang biasa digunakan si penyerang untuk melakukan pencurian data atau kredensial. Dari semuanya ini menjadi poin plus buat kita semua, dan perpaduan ini membuat InterceptX menjadi endpoint yang cukup tangguh digunakan untuk memproteksi laptop kita atau PC kita. Dan ini adalah Sophos Home yang bisa di-download secara free. Mungkin teman-teman bisa akses ke websitenya Sophos. Nanti tinggal create account dulu, nanti download Sophos Home-nya secara free. Kita juga ada Sophos Home Premium kalau nggak salah. Sophos Home Premium itu bisa memanage misalnya 5 komputer masalah yang misalnya atau 10 gitu. Saya lupa, mungkin nanti Ko Yusman bisa ini bantu kasih info. Ketiga, encrypt device. Aduh, gambarnya jelek. Ini Sophos Safeguard Enterprise yang kita miliki, jadinya harapannya kita bisa mengencrypt nggak cuma hard disk, tapi bisa ke semuanya. Jadi kita mau encrypt file yang ada di cloud kayak, atau network sharing kayak, atau encrypt file yang di copy ke flash disk. Nah, itu bisa dilakukan semua menggunakan si Sophos Safeguard-nya kita. Tujuannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya sampai ada kejadian pencurian data, file tersebut tidak bisa dibuka. Kemudian ya poinnya adalah aman lah. Misalnya sampai fisikal yang hilang, hard disknya pun tidak bisa dibaca juga isinya seperti apa gitu. Nah, yang keempat, membuat secure connection kembali ke kantor. Dalam hal ini adalah menggunakan SSL VPN atau remote VPN-nya yang dimiliki sama si Sophos. Kita ada 2. Yang pertama bisa menggunakan SSL VPN, yang kedua bisa menggunakan Sophos Connect-nya sendiri. Dan ini free, bisa di-download melalui si XG firewall-nya ataupun yang virtualnya. Di versi 18.0, si Sophos Connect ini bisa dimanfaatkan untuk akses ke SSL VPN juga. Kalau yang posisi yang di 17.5 sekarang, Sophos Connect dan SSL VPN memiliki agent yang berbeda. Tapi di versi 18, ini bisa dijadikan satu nantinya. Jadinya akan jauh lebih mudah lagi. Nah, selain dari remote VPN tadi, kita ada remote office yang tujuannya untuk mengoneksikan dari cabang menuju ke kantor pusat. Atau kita sering nyebutnya itu, kalau teman-teman di brand lain ada SD-WAN. Ini SD-WAN-nya versi kita yang dimiliki sama Sophos. Kalau teman-teman sudah pernah tahu dengan RED box sebelumnya, sebelum SD-RAD ini, dia layer 2 extended. Jadi dari cabang, dia tinggal konekin ke internet IndiHome atau First Media. Nah, nanti kita cuma register key-nya aja di box-nya kita, di head office. Nah, nanti tunneling-nya bisa terbentuk. Dan si SD-RAD ini benar-benar zero touch. Jadi benar-benar nggak ada konfigan yang harus kita isi di box-nya gitu. Jadi bisa minta tolong OB, misalnya di kantor cabang, tolong nih colokin
biar saya bisa connect ke kantor pusat gitu. Nah, si SDRAT sendiri bisa menghandle misalnya ada 2 link, yang satu menggunakan MPLS, yang satu lagi menggunakan internet broadband. Nah, itu bisa kita gunakan dua-duanya. Kalau misalnya MPLS jadi primary, berarti internet broadband-nya jadi secondary. Dan ini konfigurasinya juga sangat mudah sekali gitu. Nah, selain dengan SDRAT, kita bisa memanfaatkan XG Firewall juga untuk mengkoneksikan dari cabang menuju kantor pusat. Karena kalau kita pikiran XG Firewall berarti kita harus config dulu, enggak juga. Kita bisa menggunakan zero touch-nya yang ada di Sophos Central. Jadi kita tinggal copy config-nya, masukin ke USB, nanti biarkan XG Firewall-nya booting melalui USB-nya kita dari cabang. Sehingga nanti tunneling-nya bisa terbentuk. Oke. Dan ini synchronous security dari XG firewall-nya kita. Ini proprietary yang dimiliki oleh si Sophos. Jadi kalau misalnya pas mau connect ke kantor pusat dari rumah, laptop kita sudah ada Intercept X-nya, kita bisa memanfaatkan security heartbeat. Jadi kalau sampai si XG firewall-nya, laptopnya ini infected, si XG firewall yang ada di kantor bisa melakukan blocking terhadap si Intercept X-nya agar tidak, bukan Intercept X-nya, laptopnya agar tidak connect ke network kantor. Jadi di isolate sehingga mencegah terjadinya lateral movement. Dan koneksi itu kita sebut dengan security heartbeat. Ini proprietary punyanya si Sophos. Yang kelima, secure email. Ini seperti yang saya sudah sampaikan, serangan melalui email ini paling banyak karena kalau dari metode hacking method, ada yang namanya social engineering juga. Nah, social engineering ini kan caranya, misalnya dia melakukan kontak melalui telepon, menanyakan apa hobi dan lain-lain, atau kita mengirimkan fake email ke HRD kita untuk lamaran pekerjaan, sehingga serangan itu bisa masuk paling banyak melalui HRD ataupun melalui hobi yang kita geluti. Banyak kejadian yang sering terjadi, dan biasanya kalau kita tidak memiliki email gateway yang memiliki proteksi ataupun email scanning yang untuk melakukan scanning terhadap email yang masuk, bukan tidak mungkin pada saat kita terpancing untuk mengakses website yang dituju dari email yang dia kasih itu kan biasanya ada linknya gitu. Nah, itu akan terinstall secara otomatis ke laptopnya kita. Jadi waktu kita klik, dia download sesuatu dan kita nggak tahu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Kalau ada antivirus Intercept X, saat terjadi download, mungkin bisa dicegah. Tapi kalau nggak ada, itu jadi PR buat kita. Kalau misalnya nggak di email gateway nggak ada proteksi, itu juga akan jadi masalah buat kita. Nah, untuk mengatasi hal yang kayak gini-gini, spam email ataupun phishing email, kita juga punya metode bukan metode, produk namanya Vistrat. Vistrat ini tujuannya untuk membangun security awareness yang ada di setiap end usernya kita. Jadinya kita bisa ngirimkan email palsu ke beberapa karyawan kita, misalnya yang ada di kantor gitu ya. Nanti kita bisa lihat tuh berapa karyawan yang kena pancing untuk ngakses ke email palsu itu. Nanti setelah mereka terpancing, mereka kan di-educate bagaimana cara mengatasinya, bagaimana agar tidak terjadi lagi. Nah, kita di konsolnya si Vistrat itu bisa melihat scoringnya. Jadi siapa yang sudah menyelesaikannya, siapa yang kena totalnya. Nah, dengan hal dari hasil itu kan kita bisa lihat, oh security awareness-nya teman-teman di kantor ternyata masih sangat lemah, misalnya gitu. Atau kita bisa pancing sendiri tuh, kirimin fake email ke teman-teman IT security. Bisa jadi mereka kena. Karena pengalaman saya sendiri di Sophos, waktu saya masuk pertama kali di Sophos, saya pun dikirimin email phishing juga dari Sophos. Untungnya nggak kena gitu. Yang keenam, enable web filtering.
Tujuannya untuk memproteksi agar kita tidak mengakses website yang berbahaya. Dalam hal ini, kalau sudah ada Intercept X, kita sudah ada fitur untuk memproteksi dari website-website yang dianggap berbahaya gitu. Kalau menggunakan XC Firewall, jelas sekali itu jauh lebih detail, jauh lebih bagus lagi, karena kita bisa set per kategorize gitu. Kita bisa pastikan sendiri mana yang bisa diakses dan tidak. Biasanya level CEO ke atas, saya nggak mau sampai yang buka YouTube misalnya di blog. Nah, kita bisa bikin seperti itu. Di Intercept X pun bisa seperti itu juga. Cuma posisinya di XT Firewall jauh lebih kompleks lagi. Ini bentuk web protection atau web filtering yang ada di XT Firewall. Ada kategori yang bisa kita set, mana yang bisa diblok dan tidak. Misalnya seperti situs-situs porno dan lain-lain gitu. Dan kalau misalnya sampai kita nekat akses, akan muncul tampilan untuk seperti yang ada di kolom kanan bawah ini. Stop this website is blocked gitu. Oke, langkah yang ketujuh adalah memanage removable storage yang ada di perangkat seperti flash disk atau external device. Karena dari semuanya level security, dari firewall sampai ke endpoint bawah, ternyata kadang-kadang celah keamanan itu datang dari si end user sendiri karena dia mencolokkan flash disk ke laptopnya kita. Nah, hal ini bisa kita cegah misalnya melakukan auto scanning gitu ke flash disknya waktu dicolok, ataupun kita bisa mendisable supaya flash disk ini tidak bisa dicolok. Dengan mendisable, kita juga memberikan pengamanan dan keamanan kepada data yang dimiliki perusahaan agar tidak di-copy juga. Jadinya data itu akan selalu ada di perusahaan. Mereka cuma bisa buka melalui laptop kantor misalnya. Ya, seperti itu. Yang kedelapan adalah perlindungan menggunakan kontrol mobile device-nya kita, mobile device management. Banyak teman-teman yang kerja menggunakan iPad ataupun menggunakan handphone pribadi. Nah, ini juga rentan sekali terjadinya serangan melalui laptop dari handphone atau iPad yang kita miliki gitu. Dengan di-manage dari si Sophos Mobile ini, kita memberikan proteksi agar si device ini, handphone, bisa aman connect ke kantor pusat. Karena si Sophos Mobile ini tidak cuma memanage si handphonenya atau device-nya, tapi memberikan proteksi juga. Karena memang fokus dari Sophos adalah di dunia security. Jadi produk Sophos Mobile-nya pun dilengkapi dengan security yang cukup canggih. Dalam hal ini Intercept X-nya. Ini yang menjadi perbedaan Sophos Mobile yang dimiliki Sophos dan produk lain. Gitu. Yang kesembilan, biasanya kalau end user ngalamin problem atau melihat activity yang di luar kebiasaan, mereka akan kontak ke orang IT yang ada di kantor. Nah, kalau posisinya ada di luar, di rumah gitu, kita kan jadi kesulitan gimana caranya kalau misalnya ada problem. Hal yang paling mudah mungkin teman-teman IT sendiri bisa mempersiapkan, misalnya ada salah satu email yang mudah diingat gitu, atau nomor telepon siapa yang mudah diingat, yang bisa dihubungi pada saat terjadi serangan ataupun ditemukan hal-hal yang di luar kebiasaan dari si usernya gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai komputer, tiba-tiba kok tools saya lompat-lompat sendiri, atau banyak hal yang berbeda, misalnya seakan-akan komputer saya di remote sama orang. Nah, seperti itu harus segera dikasih tahu ke teman-teman IT security-nya. Ya, ya ini summary dari keseluruhan semuanya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ini yang bisa diberikan sama Sophos, termasuk produk yang bisa diimplementasikan ataupun
diberikan untuk memberikan proteksi kepada teman-teman yang bekerja dari rumah agar bisa connect ke kantor gitu. Ini ada free resource dari Sophos. Ya, Sophos Home kita bisa download dari Sophos Home-nya. Intercept X for mobile juga kita free, bisa kita download, dan anti-phishing toolkit yang seperti saya sampaikan tadi yang digunakan untuk testing, memancing security awareness dari setiap end user-nya agar sadar terhadap security juga, melek security. Nah, ini bisa dimanfaatkan anti-phishing-nya ini dengan trial 30 hari. Kemudian kita ada Sophos Home Commercial Use, itu juga free. Kemudian ada XG Virtual Firewall, dan ini bisa di-download langsung dari Sophos website-nya. Kita trialnya itu sampai 90 hari. Nah, kalau misalnya di kantor belum memiliki SSL VPN ataupun untuk connect ke kantor, bisa memanfaatkan virtual firewall-nya ini untuk ditaruh di kantor gitu ya, agar bisa diakses dari teman-teman yang ada di rumah. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan, saya tunggu. Baik, terima kasih banyak Pak Sunu. Mohon ditunggu sebentar. Iya. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari partisipan kita siang hari ini. Baik, pertanyaan pertama ini ada dari Pak Paulis Setiawan. Mungkin tadi sempat dijelaskan di sesi terakhir ya. Pak Paulis ada tanya, Sophos Home itu cover apa saja? Lalu pertanyaan keduanya, Sophos Mobile apakah bisa track location? Kalau Sophos Home-nya sendiri hampir sama, dia signature base. Itu ada deep learning-nya nggak ya? Saya lupa deh. Sebentar. Iya. Sebentar ya. Saya yang bantu jawab ya. Boleh. Boleh sekali. Pak, jadi iya, kalau Sophos Home itu ada dua versi, Pak. Ada Sophos Home biasa dan Sophos Home Premium. Kalau Sophos Home biasa ini gratis, Pak. Lagi dulu juga udah gratis. Ini seperti yang si Sunu bilang, ini signature based only, Pak. Nah, kalau yang Sophos Home Premium itu sudah ada deep learning-nya, Pak. Sudah ada deep learning-nya. Jadi kalau di produk consumer-nya itu, kalau yang Sophos Home itu disebutnya Central Endpoint Protection, kalau yang Home Premium itu lebih mirip ke Intercept X. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Iya, terima kasih Pak Yusman. Lalu untuk pertanyaan Sophos Mobile, apakah bisa track location? Ini bisa, Pak. Bisa find device-nya, posisinya. Location-nya ada di mana, itu bisa, Pak. Oke, baik. Ya. Baik Pak Paulius, mungkin semoga menjawab ya Pak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung mungkin bisa langsung info ke salesnya. Kami pasti akan bantu jawab. Atau kalau perlu sesi lanjutan, maksudnya kita bisa call bersama juga boleh. Ya, terima kasih. Lalu ada pertanyaan yang kedua dari Pak Polis juga. License apa saja yang harus dibeli buat implement WFA best practice ini? Mungkin tadi Pak Sunu apakah bisa di-share slide yang sebelumnya Pak, yang untuk trial jika memang mau mencoba dulu ya Pak untuk SG Firewall maupun untuk Intercept X-nya. Iya. Untuk XG Firewall, license yang bisa digunakan, kalau trial sih sebenarnya license-nya semua tuh, full fitur akan dapat semua. Tapi kalau nantinya misalnya mau menggunakan produknya dari Sophos untuk XG Firewall untuk working from home, itu bisa menggunakan yang network protection-nya license-nya. Bisa itu aja gitu. Oke, baik. Baik Pak. Semoga menjawab ya Pak Polius. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Debrito Eka Putra. Apakah Sophos ada alat PABX juga? Ini mungkin langsung saya jawab. Tidak ada ya Pak. Sophos hanya ada untuk produk security. Baik. Lalu ini pertanyaan dari Bapak Ari Purnama.
Pak Ari Purnama ingin bertanya, ini sudah menggunakan Sophos XG Firewall dengan license WallGuard dan mungkin ingin berlangganan antivirus Sophos Endpoint untuk di unit server dan PC client. Nah, pertanyaannya adalah apakah monitoring dashboard antivirus yang sudah terinstall di server dan client, apakah cukup hanya view monitoring di webdesk-nya, maksudnya dashboard, Sophos XG Firewall, dan bagaimana cara install masing-masing pada server klien dan bagaimana cara mensinkroniskan ke Sophos XG Firewall-nya. Oke, jadi gini, agar bisa sinkron atau menggunakan fitur dari Synchronous Security-nya si Sophos, Security Heartbeat-nya, nanti Bapak harus menggunakan Intercept X-nya kita, Intercept untuk server ataupun untuk yang di laptopnya. Nanti konsolnya itu posisinya ada di Sophos sentralnya kita. Nah, Sophos sentralnya ini bisa melihat atau bisa memanage jadi single console lah gitu ya. Beberapa produknya Sophos jadi satu di sana. Jadi alert yang berhubungan dengan endpoint, terus ada firewall, itu bisa terlihat di sana gitu. Nah, untuk synchronous security-nya sendiri itu automatically langsung terbentuk, Pak. Gitu. Jadi secara otomatis dari endpoint langsung bisa ngobrol dengan XG firewall-nya gitu, tanpa ada. Iya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya tambahin, Synchronous Security ini bukan produk sih Pak. Ini merupakan fitur. Jadi fitur kalau Bapak memakai produk XG Firewall Sophos di gateway dan produk Intercept X Sophos di endpoint, maka fitur Synchronous Security ini bisa diaktifkan. Lebih tepatnya sih otomatis aktif tuh sebenarnya. Iya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya dari, bentar ya. Ya, dari Pak Paulius lagi. Apa kelebihan Sophos seri XG dibanding dengan seri SG? Oke. Kalau ngelihat sejarahnya, versi SG itu atau UTM 9 itu kan sejarahnya dia pengembangan dari firewall kita yang Astaro sebelumnya. Nah, yang versi next gen-nya ini yang di X ini kan memang dibuatnya dari scratch gitu, dari nol untuk next generation firewall gitu, application layer dari 1 sampai 7 gitu. Dan teknologi yang dimiliki sama XG Firewall kalau 17.5 dengan UTM 9 posisinya sebenarnya sekarang tuh sama gitu. Tapi di versi 18 ini jauh berbeda gitu. Iya, baik. Jadi setelah diakuisisi oleh Sophos ini lebih powerful lagi. Betul. Ya, terima kasih. Lalu berikutnya ada Ibu Era dari PT Jasuindo ya. Ada pertanyaannya berikut. Dari sekian fitur yang disebutkan di atas, apakah ada pada masing-masing produk yang terpisah? Dari sekian fitur yang disebutkan di atas, apakah ada pada masing-masing produk yang terpisah? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, untuk unit XG Firewall, sebagai contoh XG330, apa saja fitur yang bisa dioptimalkan untuk mendukung WFH? Okay. Ya, baik, silakan Pak. Dari semua yang saya jelasin ini sebenarnya produknya terpisah-pisah gitu ya. Mana tadi itu? Nah, ini dia. Intercept X itu bagian dari endpoint-nya kita sendiri, antivirus maksud saya. Kemudian ada Sophos Device Encryption itu safeguard. XG Firewall sendiri juga. Terus Sophos email ini kita sebenarnya punya SEA namanya, itu email appliance. Itu sendiri juga, tapi fitur email gateway-nya juga ada di XG Firewall-nya kita. Terus Vstrat itu juga produk sendiri gitu. Nah, yang bisa dimaksimalkan dari XG Firewall untuk mendukung working from home ini banyak sekali. Yang pertama, remote VPN-nya itu sudah pasti nomor 1. Karena sangat mendukung sekali untuk working from home. Belum lagi kita cukup membeli network protection license saja gitu misalnya. Kalau ibu sudah punya, cukup menggunakan itu sudah bisa digunakan.
Kemudian kita bisa memberikan proteksi, misalnya web filtering. Jadi website apa aja yang boleh diakses dan tidak. Plus kita bisa ngasih bandwidth gitu. Misalnya kuota per usernya cuma boleh berapa mega, misalnya 1 minggu atau 1 hari gitu. Seperti itu, Bu. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Suaryanto Kusuma. Apakah Sophos akan hang jika saya masukkan banyak filter? Mungkin maksudnya banyak policy ya, Pak Sunu. Oke. Akan hang atau tidak, saya sih belum menemukan XG firewall-nya jadi hang gitu ya. Biasanya yang bikin menjadi hang, yang pertama kali saya lihat, live connection-nya ada berapa banyak, sampai membuat si XG firewall-nya hang. Gitu. Betul, Kalau jadi secara real harus sih, dari, ya betul. ya, Kalau dari jadi harus policy sih dari tidak. saat waktu kita sizing itu sudah harus ditentukan dulu ya throughput-nya Iya, berapa. betul. Ya, Pak Sunu ya. Baik, Betul. semoga menjawab ya Pak Suaryanto. Apakah ada yang lain lagi? Silakan langsung ditanyakan di kolom chat. Ade, ada pertanyaan dari Pak Era. Yang SSL VPN dengan TCP apa lebih lambat dibanding dengan UDP? Dan bagus yang mana? Oh ya, saya belum muncul nih. Ya. Sunu, tolong. Ya, kalau kita tahu kan cara kerjanya TCP dan UDP. UDP kan connectionless gitu ya. Jadinya mau connect atau enggak, yang penting dia ngirimin traffic dulu. Kalau TCP kan memang connection-nya lebih jelas gitu. Jadinya kalau sudah terbentuk ya pasti TCP akan jauh lebih lama sedikit daripada UDP-nya gitu. Biasanya pakai UDP ini kalau berurusan dengan connection VoIP, Webex, nah itu pakai UDP. Tapi kalau SSL VPN, saya lebih menganjurkan menggunakan TCP, Kak. Ada satu lagi kayaknya yang baru masuk dari Pak Suharyanto. Pak Paulius, ada pertanyaan mengenai yang perbedaan antara SG dengan XG. Saya ada sharing layar saya, apa kelihatan, Pak? Kecil sekali kok. Kecil ya? Iya. Perbesar. Oke, kalau perbesar nanti gue nggak bisa ngeliat. Lagi dikit atau di ada. Oke, ini mendingan. Nah, jadi ada dokumen resminya sih Pak. Kalau tentang apa bisa sih di-share mungkin nanti. XG atau XG, kalau Bapak butuh nanti bisa kita kirimkan ke Pak Ade Pisimin Pak untuk di forward. Baik, apakah masih ada lagi? Itu satu lagi. Ya, udah ada pertanyaan lagi belum ya, Pak Ade? Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Suharyanto belum. Apakah kita bisa memberikan prioritas koneksi? Kita bisa memberikan prioritas koneksi, betul Pak, di versi 18. Karena kita di versi 18 itu ada namanya acceleration application. Nah, itu tujuannya untuk memberikan jalur yang secara spesifik untuk aplikasi yang kritikal. Jadinya misalnya kita ada aplikasi yang harus diakses secara kritikal, jadinya biar nggak keganggu sama yang lain. Nah, kita bisa masukkan ke dalam application acceleration-nya si Sophos XG. Itu di versi 18 ada, Pak. Oke, baik. Pak Sunu, terima kasih. Masih ada lagi, Kak? Ada lagi pertanyaan dari Oke. SSL VPN apakah bisa dibuat static IP? Bisa, Pak. Satu lagi Mas, yang dengan LK, saat ini kami menggunakan SmartDAV dan antivirus bawaan dari Windows untuk proteksi. Apa kelebihan utama Sophos dibandingkan hal ini? Wah, jauh Pak. Jauh. Si Sophos Intercept X ini menggunakan ini, artificial intelligence. Jadinya sebenarnya kalau misalnya signature-nya kita nggak sampai ke update, tapi karena kita sudah ada engine deep learning yang menggunakan artificial intelligence atau signatureless, jadi kalau misalnya ada virus ataupun malware baru, kita tetap bisa memberikan proteksi. Jadi tidak bergantung kepada si signature base-nya. Kalau modelnya SmartDAV itu kan apa signature-nya, ini virusnya. Jadi sudah ada penangkalnya langsung gitu. Jadi kemungkinan besar untuk balap-balapan sama si virus akan terjadi. Kemungkinan virusnya baru ada, terus nanti SmartDAV baru ngeluarin signature-nya. Nah, seperti itulah.
Satu lagi dari Pak Paulius, apa ada fitur yang secara khusus memperlancar servis-servis Office 365? Memperlancar Office 365. Biasanya kalau di XG Firewall, kalau di versi 18 kita bisa gunakan application acceleration. Kalau di 17.5 biasanya saya masukin ke whitelist atau exception biar tidak diinspek sama si firewall-nya gitu. Saya Suharyanto Kusuma, karena takutnya kelamaan ngetik, saya mau bilang aja. Misalnya saya punya beberapa komputer, tapi komputer tersebut tidak bisa connect ke internet, tapi boleh connect ke portal Office 365. Dia tetap harus bisa connect ke portal, tetap harus bisa connect ke Windows Update, tetap harus connect ke email semuanya yang berhubungan dengan Microsoft. Apakah di Sophos ini bisa dibuat filter seperti itu apa tidak? Bisa, untuk Pak. Beberapa Betul, Pak. Bisa, Pak. Hal yang seperti ini nih saya terapkan di salah satu bank warna biru di Jakarta. Nah, cara kerjanya hampir sama seperti yang Bapak ucapkan tadi. Jadinya si usernya ini dia cuma bisa akses ke aplikasi tertentu yang posisinya misalnya ada di cloud-nya mereka gitu. Itu bisa kita terapkan, Pak. Oke, Pak Suharyanto, mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Ada satu lagi, Pak Ade, yang dari Pak Arif, bagaimana jika muncul notif di Sophos XG agar untuk upgrade versi firmware Sophos, lalu kami tidak melakukan upgrade karena takutnya downtime. Apa akan ada pengaruh impact besar jika tidak di-upgrade? Oke, kalau misalnya tidak di-upgrade, tujuannya di-upgrade kan karena si Sophos biasanya ada tuh release note-nya, apa yang sudah mereka lakukan, misalnya melakukan patch terhadap bug sesuatu gitu, atau tujuannya untuk improvement. Selama di dalam perusahaan dan menggunakan XG tidak mengalami gangguan yang secara signifikan gitu ya. Kalau misalnya tidak mau di-upgrade, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau nanti sudah terlalu jauh, misalnya sudah melewati berapa seri baru mau di-upgrade, nah itu boleh juga. Jadi kalau sekarang ini tidak di-upgrade dulu, selama operasionalnya berjalan dengan baik, itu menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Oke, masih ada lagi? Jika tidak ada, saya akan segera mulai untuk kuisnya yang akan dipandu oleh Ida. Jadi nanti silakan Bapak Ibu membuka kahoot.it pada browser masing-masing. Lalu nanti bisa masukkan game-gamenya ya, yang akan di-share pada screen oleh Ida. Silakan Ida. Maaf, sorry aku potong, itu ada yang tanya lagi, nanti disambung lagi atau gimana, Pak? Oh ya, baik. Nanti bisa dituangkan di chat, nanti tetap akan kami jawab ya, mungkin setelah sesi game berakhir. Baik, karena ini sudah hampir 1 jam juga, mewakili Simen, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk tim Sophos, Pak Yusman dan Pak Sunu, sudah presentasinya hari ini. Terima kasih juga untuk tim Virtus ya, Ibu Valia, thank you. Terima kasih banyak. Thank you, Pak. Iya, baik. Nanti kita sampai ketemu lagi di webinar PCMan selanjutnya. Selamat siang, selalu sehat dan aman. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya.